Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, di video kali ini saya akan membongkar habis-habisan air garam bisa menyalakan lampu listrik. Oke, menurut saya langsung praktek saja dan langsung ke TKP. Oke sobat, sebelum nonton video ini silahkan like dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Karena like dan subscribe itu gratis. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Pemirsa, kita sediakan air 1 gelas dan ini garam dapur ya. Kita langsung tuangkan. Kita langsung tuangkan dan langsung kita aduk. Langsung kita aduk pemirsa. Ya, sampai muncrat. Sudah kita aduk. Terus kedua kita pakai namanya kabel ya. Ini kabel yang satu sebelah tembaga, yang satu adalah seng atau plat ya, biar mendapatkan ion positif dan negatif. Dan kita langsung coba. Kita langsung coba dan ini adalah peting-peting lampu. Kita langsung pakai ini lampu ya. Apakah bisa nyala? Bin salah bin akhirnya nyala ya. Tapi saya akan membongkar ya. Membongkar kebohongannya. Oke, kita langsungkan dulu pengetesan ya. Ini pengetesannya. Apakah air garam itu mengandung arus, tegangan atau tidak ya. Di skala kita putar di skala 10 ya. Pakai tester manual, maaf. Sebentar. Begini saja yang penting kelihatan. Di skala 10. Ini plus, ini min. Kita pegang dulu apakah ada tegangan. Pemirsa, ada tegangan 0,3 volt ya. Bisa dilihat ini tegangannya. Di skala 10 di multitester ya, 0,3. Dan langsung kita tes pakai lampu LED indikator ya. Kita tes dulu pakai lampu indikator bisa nyala atau tidak. Kita balik, barangkali kebalik. Tidak menyala sama sekali karena strumnya cuma 0,3. Gimana bisa menyala? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ngetes baterai. Baterai ini dengan tester berapa tegangannya, baterai 2. Itu dipastikan 3 volt, apa benar? Itu 3 volt saudara. Nih, sebuah 2 baterai 3 volt. Dan kita tes dulu pakai lampu LED. Kita tes pakai lampu LED apakah bisa menyala. Oke pemirsa, nyala terang. Pakai tegangan 3 volt. Jadi pertanyaan saya, air garam ini hanya mengandung tegangan, hanya mampu arus 0,3 volt. Ya. Sekarang kita coba langsung pakai lampu. Kita sambung dulu pakai lampu rumah. Ini adalah real tanpa rekayasa saudara ya. Kita pisah dulu apakah benar. Ini lampu rumah 220. Kita pasang. Ini tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak nyala satupun, redup pun tidak ada ya. Jadi ini lampu 220 pemirsa. Jadi gimana bisa
mampu untuk lampu 220, sedangkan untuk lampu LED pun, lampu indikator yang 3 volt tidak mampu untuk menyala. Bagaimana bisa ya? Kita berpikir secara real dan logika ya. Ini tidak ada ditutup-tutupin. Kita langsung praktek apa adanya. Terus kita coba ganti lampu. Kita ganti lampu di fitting, apakah menyala? Oke, nyala terang sekali ya. Ini nyala terang sekali dan saya akan membongkar kebohongan. Kok bisa menyala ya? Ini hanyalah Anda terkecoh ya. Anda pasti terkecoh. Bisa nyala ya. Kita lanjutkan langsung. Oke. Ini lampu langsung nyala tadi ya. Ini adalah lampu emergency atau lampu yang sudah ada baterainya ya. Biasa dipakai di rumah, di luar rumah. Jadi kalau mati lampu dia akan otomatis nyala sendiri. Jadi tanpa air garam dan air pun bisa nyala. Coba kita pakai tangan saja. Ini pakai tangan saja bisa nyala saudara. Ini real tanpa rekayasa ya. Ini adalah sebuah kebohongan. Jadi tanpa air garam itu fungsinya hanyalah untuk mengonekkan ini sama ini. Jadi air garam bisa, apakah air garam bisa mengalirkan listrik? Ya, hanya mengalirkan ya. Sebagai konek nih. Dipastikan nyala ya ini. Anak kecil pun bisa ini. Dipastikan nyala kalau pakai lampu emergency. Jadi nggak usah pakai air dan garam ya. Walaupun pakai air dan garam, misalnya pakai 10 gelas hanya menghasilkan kira-kira itu 0,3. Kak di seri pakai, kita seri pakai 10 kali 0,3. Jadi hanya menghasilkan kira-kira 1,5 volt. Bisa jadi menghidupkan lampu yang kayak ini tadi, lampu indikator. Lampu indikator segede ini bisa hidup kalau ini pakai 10 gelas di seri ya. Cuma tegangannya sekitar paling banter juga 1,5 volt. Jadi sangat redup sekali ya. Masih gedean di pohon kedondong atau pohon belimbing. Karena itu menyatu dengan akar-akarnya, dia mengandung asam juga. Oke. Jadi kesimpulannya tadi, air garam tidak bisa menghidupkan lampu listrik ya. Tidak bisa menghidupkan lampu listrik ya. Kalau memang bisa ada air garam bisa menghidupkan listrik atau tenaga listrik, dari zaman Belanda dulu sudah ada namanya PLTAG, yaitu pembangkit listrik tenaga air garam, ataupun PLTAL atau pembangkit listrik tenaga air laut. Jadi nggak usah bikin dengan biaya mahal. Mungkin negara Belanda membuat kincir angin ya, yang biayanya mahal, dan ada juga yang pembangkit listrik tenaga nuklir, itu sangat berbahaya sampahnya. Yang ketiga adalah ada juga pembangkit listrik tenaga air, dia pakai generator, pakai kincir, itu pasti bisa. Jadi kalaupun memang sudah bisa air garam bisa mengandung atau bisa menjadi pembangkit listrik ya, profesor dulu pastinya sudah sejak zaman Belanda itu sudah melakukan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga air garam atau air laut, dan biayanya pasti murah sekali. Oke, mohon maaf saya dalam mengungkap kebohongan ini, karena ini harus dibenarkan, karena saya seorang praktisi elektronik, tukang ngoprek, sangat tersinggung sekali hal-hal yang tidak mungkin dibuat di publik untuk membohongi. Ini hanyalah sebuah kebenaran.
Jangan lupa like dan subscribe di video channel saya ini, mudah-mudahan cepat berkembang, dan tunggu video-video saya